Kompas yang kelihatan tua 57 ternyata sudah mulai memasuki ke NFT. Banyak hal-hal yang dibawa dari dunia analog itu yang buat kami di Kompas, terutama yang dulu juga berangkat dari media analog, koran tentunya gitu ya. Yang ini menarik untuk dieksplor nih. Sebagai media kan kita merekam arsip perjalanan bangsa. Sangat murah ya. Murah. Untuk sebuah sejarah ya. Ya. Untuk sebuah upaya mengkoleksi memori sejarah. Kompas mau jualan foto ya. Selamat malam, sahabat kompas.com. Bertemu lagi di Ruang Jernih. Kali ini saya Amir Sodikin, ditemanin teman saya, teman lama ini, Mas Hilman. Mas Hilman ini lead untuk project lead untuk NFT Kompas. Kita akan membahas sesuatu yang mungkin agak berbeda dari biasa-biasanya, yang kita mungkin bahas soal politik, soal pencemaran udara dan lain sebagainya. Kita membahas yang sifatnya agak bukan kebiasaan kita sehari-hari, tapi soal terkait NFT. Dan ini kalau kita lihat sama nih, ini dalam rangka HUT Kompas ke-57. Dan NFT ini juga diterbitkan oleh Harian Kompas dalam rangka HUT ke-57. Ini special edition, jadi dalam rangka HUT Kompas ke-57 kita tak hanya membahas apa itu NFT, tapi juga nanti kita mau cek ya ke Mas Hilman itu perkembangan dari project NFT kemarin, kan baru dirilis ya? Ya, betul. Oke, sebelum ke situ nanti kita akan kasih ini ya disclaimer ya tentang, karena ini terkait dunia kripto ya. Dunia NFT itu dunia yang bagaimanapun juga masih volatil ya. Betul. Jadi disclaimernya, acara ini Ruang Jernih ini ditujukan bukan untuk mengajak teman-teman sahabat kompas.com untuk membeli atau tidak membeli NFT. Jadi ini murni ditujukan untuk edukasi ke audiens kompas.com, apa itu kripto, apa itu NFT, bagaimana kok tiba-tiba bisa connect dengan Harian Kompas, gimana caranya, dan seperti apa hasilnya. Nanti kita diskusikan ya. Siap. Ini barang baru dan ini Kompas yang kelihatan tua 57 ternyata sudah mulai memasuki ke NFT. Dan ini luar biasa ini. Mas Hilman, silahkan. Apa itu mungkin ya kripto, NFT, dan kenapa Kompas? Ya, ini disclaimer juga ya, mungkin tanggapannya bukan dari expertnya atau yang terkait itu, tapi mungkin saya mewakili apa yang kita lihat dari Web3, Metaverse mungkin, sedikit kripto, blockchain, dan tentunya NFT gitu ya. Jadi kalau Kompas sendiri kan memang berjalan bersama dengan perkembangan teknologi ya. Ya dulu melahirkan jadi kompas.com, terus kita bikin Kompas ID juga, situs portal berita tapi berbayar. Nah, sekarang kita melihat fenomenanya ke depan ini dari Web 1.0, Web 2.0, ke depannya mungkin Web 3.0 gitu. Yang di dalamnya ada blockchain, kemudian ada istilah metaverse, kripto salah satunya gitu, tapi bukan satu-satunya, dan juga ada NFT. Nah, kenapa kita pilih NFT gitu ya? Karena ya itu tadi Mas Amir sempat bilang kalau dunia kripto dan sebagainya itu masih volatil. Nah, itu benar gitu ya. Makanya kita pilih yang paling kelihatan wujudnya lah. Jadi kalau analoginya pada saat krisis moneter misalnya, kita nggak bisa beli barang dengan dolar karena mahal. Cuman kalau kita beli barangnya atau punya barangnya kan nggak apa-apa. Misalnya kita beli sepatu atau apa dan sebagainya. Nah, NFT mungkin by product paling bontotnya atau wujud produknya lah dari sebuah teknologi. Jadi ya kami melihat itu mungkin ruang yang bagus untuk mulai kita mengenal mengenai apa itu Web3 dan kemudian nanti ke dalam-dalamnya kripto, blockchain dan sebagainya. Terus ini bagaimana cara Kompas mengadopsi teknologi yang belum semua orang ini ya tune in ini ya? Iya. Pasti ada ini ya dinamikanya ya. Betul. Ada yang pro, ada yang kontra, ada yang misalnya excited, ada yang sama sekali belum tahu gitu. Ya, ini masih kalau meminjam istilah yang kemarin Mas Budiman bilang, terra incognita lah ya, wilayah yang kita juga nggak ngerti pelan-pelan, tapi ya salah satu kunci dari kita, tadi sempat di-mention juga kita udah media yang tanda kutip tua gitu ya, tapi ya memang harus humble gitu ya, untuk mau belajar, mungkin juga belajar dari orang-orang yang jauh lebih muda, yang mungkin berbeda pemahamannya dan sebagainya. Nah, ini dunia yang baru dan kita masih belajar juga sih Mas, masih mempelajari apa itu kemudian nanti kemana.
Oke, mungkin sebagai ini ya gambaran kenapa NFT gitu ya. Ini mungkin bisa dijelaskan ya. Terus kemudian tema NFT-nya Kompas itu seperti apa? Ya. Dan mungkin next-nya kita bisa bicarakan seperti apa antusiasme karena ini baru dirilis hari Kemarin, 28 kemarin ya? Juni, betul. Ini 28 kemarin ya. Betul. Berarti kemarin. Mungkin bisa diceritakan itu. Ya, mungkin mulai dari kenapa NFT ya. Jadi kita memandang NFT ini unik ya, karena dia tuh produk dari akselerasi digital gitu ya, yang kita melihat perkembangan digital makin ke sini, tapi dia malah membawa rasa-rasa analog gitu. Oh. Jadi kalau dulu jadi seperti gabungan hybrid gitu ya, menggabungkan fungsi media yang dulu klasik misalnya lukisan kayak gitu, betul. Karya-karya yang berbentuk konvensional tapi digabung, dikombin, ditokenize gitu ya dalam sebuah blockchain gitu ya. Betul. Ya dulu gambar ya, maksudnya di era digital kita take it for granted aja. Maksudnya gambar banyak bisa di save as, bisa disebarkan. Tapi ini ada project gambar, ada sertifikatnya, ini yang asli, kita rilis dalam jumlah terbatas. Tentu bikin orang penasaran kan. Lah emang apa bedanya kalau udah punya gambar ini? Ya udah tinggal gue save aja kan udah punya gitu. Nah, itu di dunia NFT agak membawa kita ke analog. Kalau kita dulu nyetak poster dan semuanya terbatas, ya udah kalau kita nyetak 10, ya 10 itu aja yang bisa kita jual. Banyak hal-hal yang dibawa dari dunia analog itu yang buat kami di Kompas, terutama yang dulu juga berangkat dari media analog, koran tentunya gitu ya. Yang ini menarik untuk dieksplor nih. Kenapa? Karena yang pertama dia mengembalikan apresiasi ke sebuah produk gitu, yang mungkin ketika di dunia digital banyak quote-unquote diabaikan lah. Maksudnya tulisan berita dan sebagainya kan ya begitu mudah di-copy, disebarkan di WhatsApp, nggak tahu sumbernya dari mana. Ya itu nanti viral, nggak tahu itu dari mana gitu. Tapi kalau di analog kan ya repot ya dulu kalau misalnya kita mau masukin koran, nyetak lagi dan sebagainya. Nah, NFT itu seperti melindungi itu dan sekaligus memberi celah apresiasi ke kreatornya gitu. Jadi itu yang menarik buat kita, kenapa kita melihat NFT ini sebagai salah satu medianya. Ya, sebelum ke teknis NFT-nya Kompas, mungkin saya menambahin ya, biar gambaran audiens kita itu gamblang tuh tentang NFT ya. NFT non-fungible token, betul ya? Betul. Jadi fungible artinya tidak bisa dipertukarkan gitu ya. Jadi kalau misalnya uang kita itu berarti fungible kan? Uang kita misalnya 50.000 ya. 50.000 itu kan bisa dipertukarkan sesama uang dan itu nilainya sama. Misalnya 50.000 saya dengan 50.000-nya Mas Hilman itu bisa saling dipertukarkan dan nilainya sama. Sedangkan NFT karena dia non-fungible, tidak bisa dipertukarkan, kita bisa membedakan antara yang misalnya nilainya misalnya bisa awal-awalnya sama gitu ya, 0,1 ETH gitu ya. Ketika nanti dalam prosesnya itu bisa berbeda-beda nilainya. Karena ada nilai intrinsik yang ada kesepakatan dulu lah ya. Nilainya itu bisa berbeda-beda dan itu bisa jauh lebih tinggi dan itu sesuai dengan apresiasi ya. Betul, itu valuasi dan apresiasi berhubungan. Nah, sekarang kita mau masuk ke NFT-nya Kompas itu seperti apa nih? Iya. Ketika kita mau melangkah ke NFT gitu ya, maksudnya kondisinya di awal tahun kan Indonesia sempat heboh dengan Gozali, kemudian betul. Dengan beberapa Gozali Everyday, pasti semua orang tahu ya. Gozali Effect lah kalau di NFT. Gozali Effect namanya. Karena efek dari Gozali itu setiap kali kalau kita ngomong bikin NFT, kayak Gozali ya gitu. Atau kalau enggak, jualan Kompas mau jualan foto ya gitu. Thank you to Gozali berarti ya. Ya salah satunya ya karena Gozali NFT jadi diperbincangkan di media. Iya betul. Tapi ya itu Kompas apa mau jualan foto gitu. Kalau enggak kan juga yang NFT terkenal proyek-proyek kayak Bored Apes, CryptoPunk gitu yang bikin gambar atau istilah PFP gitu. Avatar dan sebagainya gitu, apa Kompas mau bikin seperti itu gitu. Nah itu yang jadi pertanyaan juga buat kita. Ini kira-kira kalau NFT yang paling cocok buat Kompas tuh yang apa ya kayak gitu. Nah setelah kita telisik ya tadi ternyata memang yang paling istilahnya true to identity-nya Kompas tuh ya tadi kita ngambil aja aspek analog dari NFT ini gitu. Jadi kita coba apa sih yang paling analog dari Kompas?
oh koran nih gitu. Kenapa koran? Karena koran tuh produk jurnalistik, dia punya keterbatasan. Ya kalau Iya. dulu kan ada istilah oplah dan sebagainya. Kalau udah dicetak 200.000, 300.000, 500.000, ya udah itu bisa habis. Kemudian segala sesuatunya juga terbatas di situ. Mas Amir mungkin familiar juga kalau apa bikin konten di koran juga nggak bisa banyak, Iya, judul betul. harus terbatas. Nah ini menarik nih untuk kita ekspor, memperkenalkan lagi dunia analog ini, terutama koran ini ke apa namanya dalam dunia digital gitu. Nah ini mumpung ada mediumnya tadi yang dia memperkenalkan keterbatasan, memperkenalkan valuasi dengan NFT itu. Oke, so ada 57 headline Kompas yang kemudian apa dimasukkan dalam ini ya NFT gitu ya. Betul. 57 apa 56? 57. 57 Karena ya. kita ulang tahun 57. 57 ya. Iya. 57 headline. Dan itu tidak ini ya, tidak semua headline ya. Kalau semua headline Kompas kan sudah Udah mungkin ribuan, ribuan atau betul. bahkan ratusan ribu. Iya. Ya karena kita bisa hitung ya satu hari ada berapa, satu tahun ada berapa hari Iya, ya, dan ada itu sudah 300-an, 57 ya. betul. 57 tahun ya. Iya. Kenapa cuma 57? Iya, karena yang pertama karena Kompas 57 tahun, Ya. kemudian juga kita pengen apa namanya, karena sejatinya kita pencatat ya, sebagai media kan kita merekam arsip perjalanan bangsa dan sebagainya. Nah, yang direkam oleh Kompas ini kan yang sejak Kompas berdiri yang paling visible, artinya dari tahun 1965 sampai sekarang ada 57 tahun. Nah, ketika mau kita rilis, kita mau ngangkat yang mana nih? Oh, kita coba dengan 57 peristiwa gitu. Karena dulu tahun 2015 Kompas tuh pernah menerbitkan buku seperti apa ya? Mirip seperti ini juga, Indonesia dalam dunia kan. Pokoknya Kompas merekam 50 peristiwa penting di sepanjang sejarah dunia gitu dari Jadi tahun betul-betul 65. ada kurasinya ya. Betul, ada bukunya juga. Nah, kita melanjutkan dan memodifikasi versi itu dengan membuat versi perkembangan Indonesia selama 57 tahun dilihat dari headline Kompas, dan tiap tahun itu kita pilih satu wakil peristiwa yang paling happening lah tahun itu gitu. Misalnya tahun 65 tentang G30S, tahun 66 Super Semar, tahun 88 tentang kita dapat medali pertama di Olimpiade, 92 Susi Susanti menang. Nah, itu yang jadi talking point di tahun itu kira-kira apa sih? Itu yang kita ambil satu wakilnya dari tiap tahun. Oke, ada 57 produk NFT yang satu ditawarkan berapa satu NFT-nya itu? Per NFT-nya itu, jadi tiap tahun itu kita jadikan satu NFT, jadi cuma benar-benar kita satu rilis headline, satu NFT. Satu headline, satu tahun, satu NFT. Copies ya? Betul, satu kopi. Satu betul. kopi, sorry. Kita kasih di harga 0,1 ETH. Murah banget itu. Betul Mas, karena ya untuk menghindarkan juga bahwa kalau di komunitas istilahnya money grabbing lah ya. Oh, money grabbing. Tiba-tiba brand masuk ke NFT, pasang harga mahal dan sebagainya. Ini buat apa nih? Ini tuh bukan lahan untuk cari duit dan sebagainya. Nah, itu karena kita memang ada kritikan itu, ada masukan itu ya. Pastinya. Jadi iya. jadi kita memang tadi true to the core aja, kita percaya ke NFT dari sisi apanya, ya udah kita ekspor dari situ. Iya. Saya memang sempat ini ya ngeritik atau ngasih masukan Mas Hilman ya, karena saya gebes, wah ini cuman 0,1 gitu ya. Betul. Kalau itu arsip yang sangat berharga, orang siapapun pasti dengan rela akan mengeluarkan 0,1 ETH ya. Kalau sekarang 0,1 ETH itu sekitar berapa? Sekitar 1,2 juta lah. 1,8 ya kalau salah. Mungkin sekarang. 1,18 kan 1,2 juta. 1,2. Iya, 1,2 jutaan saja. 1,2 jutaan aja ya. Betul. Jadi sangat murah ya untuk sebuah sejarah ya. Ya. Untuk sebuah upaya mengkoleksi memori sejarah. Betul. Ya. Misalnya G30 SPKI itu kan sejarah yang luar biasa, dan itu kemudian NFT-nya ditransfer ke seseorang yang memegang sejarah itu ya. Itu betapa berharganya dengan cuman harga 1,2-an lah ya, 0,1 ETH gitu. Kita nggak menjanjikan juga nilainya 1,2 atau berapa kalau rupiahnya nanti. Pasti itu fluktuatif sih ya nilainya, betul. karena sekarang 1 ETH itu sekitar 18 juta ya. Iya, 1 ETH. 17 juta, 18 juta itu kali ya, 1 ETH ya. Iya. Nanti bisa jadi kalau ETH naik otomatis juga. Iya, betul. Nah, sebelum sampai ke situ saya sempat ini sih kemarin ikutan
pukul 16 ya. Kemarin jam 16 itu dibuka untuk publik. Nah, itu ternyata memang ini ya tidak mudah ya untuk bisa mendapatkan itu. Istilahnya HL yang saya inginkan, saya incar itu ternyata sudah di-book, di-reserve orang lain. Nah, saya pengen tahu seperti apa sih antusiasme publik kita ya. Iya Mas, jadi kita nggak menyangka juga ya, karena satu kita newbie banget, terus yang kedua teknologi yang kita pakai tuh benar-benar basic ya, jadi kita nggak membangun infrastruktur Web 3.0, masih pakai platform yang disediakan pasar, ibaratnya analoginya kita mau bikin media tapi mulai nulisnya di Facebook gitu misalnya kayak gitu. Tapi ternyata antusiasmenya cukup besar pas karena kalau di NFT itu lumrah ada kita namanya kasih whitelist Mas. Jadi kayak reserve gitu. Oh, di tradisi NFT nggak ada whitelist? Ada whitelist, ya? Ada giveaway. Jadi sebelum launching biasanya kita boleh dibilang test marketnya kita coba masuk ke komunitas nawarin ini kita punya whitelist kalau ada yang mau reserve NFT kita nanti boleh nih kita punya jatah misalnya untuk komunitas ini 3, komunitas ini 3. Nah ternyata dari kita kan launching 57 ya, kita tuh plot oke lah ini maksimal setengahnya itu nanti kita kasih whitelist gitu. Nah ternyata dari 20 ya targetnya 28 ya karena setengahnya dari 57 kan. Nah ternyata 25 tuh langsung kebook gitu. Jadi udah langsung tinggal tersisa ya 25 sisanya. Gitu. Nah, itu kita juga nggak nyangka antusiasmenya tinggi banget. Jadi ketika public launching itu memang beberapa yang udah reserve atau dari whitelist itu memang kalau nggak udah kebeli ya udah ke reserve gitu. Gitu. Jadi ya mungkin headline yang tadi Mas Amir bilang diincer dan sebagainya ya memang ada beberapa yang tiba-tiba langsung ini habis kayak gitu. Teman-teman bisa cek di ini ya, OpenSea ya. OpenSea di situ nanti search-nya apa? Search aja narasi fakta terkurasi. Narasi fakta terkurasi, ada kompasnya ya? Nggak ada. Jadi narasi fakta terkurasi. Nanti langsung keluar itu produk-produknya Kompas dari narasi fakta terkurasi. Nah, nanti bisa dilihat itu ya. Mungkin bisa dikasih kasihkan ke audiens kita. Antusiasme yang paling tinggi itu di model seperti apa? Kalau dari sisi gambar, dari sisi arsipnya. Ya, jadi karena kita punya dalam tanda kutip privilege untuk menampilkan 57 peristiwa, itu kemarin juga kita sebar juga topiknya itu dari topik politik, ekonomi, iptek, bencana alam, pendidikan, olahraga itu ada semua. Kemudian karakteristik desainnya juga ada yang menonjolkan foto, menonjolkan grafis, ada yang kuat di punchline headline-nya dan sebagainya. Nah itu kita karena ini proyek pertama. Ada yang karena umurnya karena tua. Ada tua. Nah, kita pengen mengamati juga sebenarnya Mas Amir. Jadi respon dari publik tuh kira-kira memilih yang apa gitu. Nah, paling banyak memilih? Ketika kita launching, paling banyak itu memilih peristiwa-peristiwa yang kuat banget. Misalnya ya G30S, Super Semar, 1998. Kemudian apalagi ya, pilkada, pemilu gitu. Jadi yang memang memori orang-orang itu sangat lekat tahun itu dengan peristiwa ada ini, itu gitu. Ya. Betul. Nah itu yang cepat sold out. Oke. Nah, berarti ini ya, apa yang kita pikirkan bahwa orang-orang akan asal memilih gambar yang bagus itu tidak semata-mata terjadi seperti itu ya. Iya. Dan yang kita agak surprise kan salah satu jagoan kita yang kita jagokan ya, maksudnya ada cover yang menang One Ifra gitu tentang KRI Nanggala itu tuh nggak kejual di whitelist, jadi nggak dari 25 orang yang dapat reserve itu mereka nggak ada yang beli yang berbasis gambar gitu. Rata-rata memang yang berbasis arsip atau tulisan lama justru. Nah ini kan sebagian sudah di tangan orang ya NFT-nya ya. Nah ini kan bisa disebut sebagai aset masa depan gitu ya di dunia NFT ini. Nah ini nanti fungsinya bagi pemegang, maknanya bagi pemegang NFT itu apa sih?
apakah ada tambahan-tambahan utilitas yang bisa dia dapatkan gitu? Ya, kalau misinya kan kita pengen membuat semacam kolektif memori terhadap satu Oke, peristiwa itu ya. ya kolektif memori. Jadi ini kita berusaha menarik orang-orang untuk memiliki sejarah itu Betul, juga ya. supaya mereka bisa jadi Iya. pencerita gitu, Iya. supaya kasus Sengkon Karta Iya, itu betul, ya. tetap ada. Kompas sebagai perekam fakta, Betul. perekam sejarah, kemudian pemegang NFT yang berbagi Iya, tadi ya. iya. Memori kalau, tadi ya. kalau minjem zaman analog kan sekarang yang bisa cerita mengenai tragedi Bintaro atau musibah Tampo Mas kan mungkin kakek kita atau siapa yang pegang korannya ya. Iya. Atau nah itu yang kita pengen kita wariskan. Jadi sebenarnya kita mau ngasih kolektif memori dan harapannya itu yang menarik orang di luar dari aset atau benefit Iya. dari NFT-nya. Tapi di dalam NFT-nya juga kita sertakan beberapa tambahan. Yang paling penting itu ketika dia beli NFT misalnya tahun 71 gitu ya, edisi tahun 71 atau tahun 70 ketika edisi Bung Karno meninggal. Nah itu kita sertakan juga full korannya dalam format PDF. Itu koran yang Di-scan asli dalam format PDF. PDF. Oh, PDF ya. PDF Mas. Oke. Kalau asli kan Bukan asli, ya. udah langka sekarang. Ada sih di arsip, cuman itu sangat Tinggal satu atau dua. berharga ya, dan Iya. langka banget sih. Nah, ya itu kita sertakan itu tujuannya ya supaya tadi ketika orang dia baca peristiwa Bung Karno meninggal, dia dapat konteks peristiwa lainnya yang ada di koran itu. Oke. Harapannya itu yang menarik sih, meskipun ya kita kasih juga beberapa benefit tambahan karena kita melihat NFT ini juga seperti member card ya. Jadi member card ya. ada membershipnya, ada suatu benefit, voucher, diskon, merchandise dan sebagainya itu ada gitu. Oke. Tapi ya kami harap itu bukan yang jadi nilai intrinsik yang dicari gitu. Oke. Apalagi benefit yang mereka dapatkan dari Kompas? Ya selain membership, arsip, ya harapannya kalau ke depan nanti dari kami misalnya karena kita untuk merilis NFT ini kan pasti akan membungkus dalam pameran tematis gitu. Kalau sekarang kan Indonesia dalam 57 peristiwa. Di dalamnya ada salah satunya arsip mengenai Susi Susanti meraih medali emas, kemudian Trio Sri Kandi meraih perak di Seoul gitu ya. Iya. Nah, ketika mungkin nanti Kompas merilis lagi pameran terkait terkait olahraga tadi, gitu, ya. peristiwa olahraga Ya. gitu, yaitu NFT, kita tinggal ibaratnya dalam tanda kutip pinjem NFT-nya dia, ya. itu boleh Oke. nggak kita tampilkan? Jadi dia kan sebagai pemilik ya. Iya tadi kan ya. pride juga ya, Pride dipamerkan juga ya, gitu. dipamerkan Wah, ya. ya Oh, NFT. ini NFT-ku loh. NFT Oh, saya sayang sekali lolos ya kemarin nggak kurasi dapat ya. dipamerkan iya. Nah kayak gitu. Iya. Jadi banyak tema yang bisa dieksplor ya nanti mungkin ketika Oke. sejarah korupsi itu bisa dipamerkan Ya, gitu. saya membayangkan betapa bangganya yang bisa memegang misalnya ya NFT yang misalnya versi G30 PKI itu ya. Kemudian Kompas mengadakan pameran dan dia datang dengan bangganya gitu ya. Oh, ini punyaku nih, NFT-ku nih. Wah, itu keren banget ya. Iya, ya, itu harapannya. Jadi kita menyebar kolektif memori supaya orang Iya. punya ownership terhadap satu peristiwa. Itu konsep penyadaran terkait sejarah yang sangat ini ya, sangat ini ya luar biasa menurut saya karena apa ya? Anak-anak muda bisa connect ya dengan sejarah tetapi dengan caranya mereka sendiri, dengan Betul. masanya sendiri, dengan teknologi yang tersedia saat Iya. ini. Nah, katanya juga dapat ini ya, langganan gratis gitu. Ya, ada membership ke Kompas ID selama setahun, kemudian voucher-voucher digerai kalau beli buku, merchandise terbitan Kompas. Seperti itu sih, Mas. Wow. Kemudian Kompas Institute juga dapat diskon, ada kelas gratis juga Kompas Institute. Iya. Ya, oke, dari sampai di sini kita bisa membandingkan ya dengan NFT yang lainnya. Ketika teman-teman misalnya pemegang NFT lainnya kan cuman pegang itu saja ya, tanpa ada nilai lebihnya. Kita ada istilahnya benefit yang ekstra tadi ya. Itu menurut saya kalau ini bisa direduplikasi publisher yang lain itu memungkinkan sekali ya. Memungkinkan sih, dan sebetulnya Kompas juga di dunia ini bukan media pionir di NFT ya. Jadi kita banyak terinspirasi dari langkahnya CNN. Jadi CNN juga punya vault based on arsip juga tematis. Kemudian yang mirip dengan Kompas itu South China Morning Post dari Hong Kong, itu juga dia merilis arsip, tapi dia merilis arsipnya tahun 97 ketika take over Hong Kong. Jadi ya buat media ke NFT ini
peluang peluang baru gitu untuk memberikan perspektif baru terhadap valuasi terhadap produk jurnalistik itu tadi gitu. Karena ya itu di era digital kan produk jurnalistik kayak take it for granted aja itu bisa dikopas, bisa disebarkan dan sebagainya, tapi ini ada perspektif baru lah buat publisher atau media. Oke, sebelum nanti teknis cara membeli NFT di NFT-nya Kompas ya, saya mungkin masih ada 2 pertanyaan. Yang pertama itu situasi sekarang. Tadi sempat ngecek di OpenSea, misalnya kan sudah ada yang di tangan pihak kedua ya. Mereka pasti ada yang jual. Itu sampai berapa mereka jual? Ya macam-macam Mas. Jadi ini kita baru tahu juga ternyata ini bentuk support dari komunitas juga ternyata. Begitu punya NFT dan itu dijual lagi gitu dengan harga yang tinggi ya. Jadi mereka sama-sama ingin menaikkan profil projectnya gitu. Karena gitu. Asetnya kan jadi naik ya. Jadi ya memang sebenarnya mereka nggak pengen jual, makanya ketika mereka jual lagi mereka pasang dengan harga yang asal tinggi. Aja misalnya harga sesuai dengan tahunnya 98 ETH, ada yang jual 1974 ETH. Itu kalau ada yang cukup gila untuk beli ya dia udah bisa jadi miliarder ngalahin Ghazali mungkin. Tapi ya intention mereka nggak untuk dijual. Nggak untuk dijual ya, tetap dipegang. Iya, yang bikin kita terharu once mereka pegang, mereka bisa connect lagi ke momen tersebut dan justru malah itu jadi diskusi yang menarik. Iya, tadi saya masih terbayang-bayang ya bagaimana pride-nya seseorang bisa pegang misalnya. Kita kan sering membahas diskusi-diskusi soal sejarah gitu ya. Taruhlah misalnya soal Super Semar gitu ya. Super Semar itu ada di mana sih saat ini? Apakah betul seperti yang diisukan gitu? Sementara dia memegang itu ya, itu keren sekali. Iya, itu yang kita harapkan. Yang kedua, next-nya, ini bocoran nih, ada bocoran nggak ini? Next-nya itu Kompas mau merilis NFT jenis seperti apa? Dari sisi entah itu image atau dari sisi entah itu arsip itu. Seperti apa yang akan dirilis? Yang jelas proyeknya masih akan berlanjut Mas, tadi masih berdasarkan arsip gitu, tapi tetap based on arsip ya. Betul, cuman kan arsip Kompas kan kayak ya, nggak front page atau halaman muka koran kan salah satu bentuk arsip. Iya, front page hanya salah satu. Betul, berarti ada foto. Bisa jadi nanti ada infografis, ya. Foto, infografik, ada artikel di dalam, ya. Betul, ada kartun. Nah, itu macam-macam, tetapi yang pengen kita itu memang itu menawarkan kekayaan informasi lah yang sebenarnya kita tawarkan. Oke. Kapan itu rilisnya? Tahun ini kita rencananya sama yang rilis Indonesia dalam 57 peristiwa ini kita rencananya akan merilis 3 kali. Wow. Jadi ya tahun ini. Tahun 3 kali akan merilis 3 kali lagi. Ya, mudah-mudahan berlanjut tahun depan insya Allah. Itu rencananya kita setiap tahun itu akan merilis 4 kali sebenarnya. Cuman karena ini mulainya udah di tengah tahun, jadi kita tahun 2022 ini akan merilis 3 kali termasuk yang kemarin. Jadi masih ada lagi. Nanti ya dinantikan pameran konten berikutnya. Wow. Mungkin ada yang mengandung yang sudah dirilis di Indonesia dalam 57 peristiwa, tapi pasti akan ada arsip-arsip baru lagi yang nanti di launching. Wah, itu menarik ya. Jadi yang setia dengan atau selalu update NFT, jangan lupa ya untuk stay tune update di Kompas ya, karena akan ada rilis NFT berikutnya. Ini terakhir seperti yang saya janjikan, teknis nih. Bagaimana kalau orang-orang pengen membeli NFT Kompas? Caranya teknisnya seperti apa? Nah, silahkan. Sekarang mungkin udah lebih mudah ya, karena orang familiar dengan top up Ini asumsinya untuk awam ya, bukan untuk yang sudah bermain di kripto ya. Iya, itu analoginya seperti itu dulu. Jadi kita udah biasa melakukan transaksi nggak pakai duit tunai, tapi top up dulu misalnya ke GoPay atau ke Grab atau ke OVO dan sebagainya kayak gitu. Kemudian nanti bertransaksi di situ. Jadi analoginya sama. Ketika pengen memulai untuk mengkoleksi atau membeli nanti NFT, kita require punya kayak semacam OVO-nya lah, yang berlaku namanya wallet gitu. Yang paling jamak dipakai ya mungkin MetaMask. Ada macam-macam alternatif wallet, tapi yang paling jamak MetaMask. Oke, pertama kali adalah punya wallet. Betul. Indonesia biasanya pakai MetaMask. Yang paling populer MetaMask. Terkoneksi dengan network ETH ya. Iya. Kayak Ethereum. Betul. Nah, nanti dari MetaMask kalau sudah punya wallet, nggak usah top up dulu, nggak apa-apa. Misalnya dilihat dulu misalnya di marketplace NFT. Jadi salah satunya OpenSea itu salah satunya, ada banyak.
Yang kita pakai adalah OpenSea kalau yang dipakai Oke. Kompas. Jadi bisa dilihat dulu di OpenSea, kemudian dilihat misalnya ada satu project yang menarik, misalnya proyeknya Kompas, narasi fakta terkurasi, Oke. itu dilihat dia pakai currency apa. Oh, dia pakai Ethereum gitu. Oke. Baru nanti itu di top up di walletnya Ethereum seharga yang mau dibeli. Ya. Gitu. Nextnya kemudian Kemudian setelah udah tersedia top up, oh ya kalau top up juga nilainya nggak exact, misalnya 0,1 ETH yang kita jual, oke. itu top upnya juga nggak exact 0,1 karena nanti akan ada yang namanya gas fee. Oke. Jadi gas fee itu kayak biaya layanan ketika seseorang bertransaksi di blockchain gitu. Iya. Jadi expect biasanya rumus apa ya, rumus simpelnya itu kita top up 1,5 kali dari harga barang yang kita incar gitu. Oke. Jadi misalnya kalau 0,1 ya kita belinya 0,15. Oke. Nah, kalau sudah tersedia di wallet, nanti tinggal pilih arsip atau NFT yang diinginkan, tinggal beli gitu. Jadi nanti itu akan otomatis ke-connect di walletnya. Terima kasih Mas Amin. Sama-sama, mudah-mudahan nanti ya rilisnya lancar ya. Amin. Oke, sahabatkompas.com, demikian tadi bincang-bincang dengan Mas Hilman. Mudah-mudahan ini ya bermanfaat bagi tidak hanya ini ya audiens yang pengen invest di NFT ya, pegang aset NFT, tapi juga bagi publisher yang pengen bermain menjadi apa ya kreator NFT. Ini semoga ini bermanfaat. Sampai jumpa minggu depan.